Shalom saudara-saudari, Tuhan berkati. Kita sampai pada tokoh yang ketiga. Jadi kita sudah bahas Salomo dengan kesalahannya yang fatal, kemudian anaknya yaitu Rehabeam yang melakukan kesalahan juga, yang mendengarkan nasihat dari orang-orang muda yang akhirnya dia menyampaikan kepada rakyat dan rakyatnya berontak. Nah, yang ketiga sekarang tokoh yang akan kita selidiki, akan kita bahas adalah Yerobeam. Yerobeam kita tahu saudaraku, dia adalah pegawai dari Salomo yang seorang tangkas dan rajin, dan Yerobeam ini sempat mau dibunuh oleh Salomo gara-gara dia menerima nubuatan dari Nabi Ahia bahwa 10 suku itu nanti akan dipimpin oleh Yerobeam. Nah, Salomo mendengar itu tidak suka, kemudian berikhtiar membunuh akan Yerobeam. Yerobeam lari, saudaraku, dia sebagai salah satu bawaan dari Salomo, dia dengar-dengar, kemudian dia melarikan diri ke Mesir. Nah, saudaraku, setelah Salomo meninggal, Yerobeam kan dipanggil lagi, dipanggil oleh orang-orang yang menokohkan dia, oleh suku-suku yang menokohkan dia, dan kemudian dialah yang bersama-sama dengan para pemimpin dari suku-suku Israel menghadap kepada Rehabeam dan minta supaya beban rakyat itu diringankan. Tapi ya kita sudah bahas kemarin bahwa Rehabeam justru mendengarkan nasihat dari kawan-kawan yang sebaya dengan dia, malah semakin menekan dengan kata-kata, kalau bapakku memukul kamu dengan cambuk, aku akan pukul kalian dengan cambuk berduri besi. Wah, jadi ngeri saudaraku, dia keras begitu ya, sehingga semua marah dan akhirnya pecahlah kerajaan tersebut. Akhirnya Yerobeam memimpin akan 10 suku itu. Kita lihat sekarang kesalahan Yerobeam. Saudaraku, pada awalnya Yerobeam ini masih baik, saudara. Dia menghadap Rehabeam, minta supaya Rehabeam ini melunaklah terhadap rakyat. Kelakuannya atau perlakuannya terhadap rakyat ini jangan terlalu keras begitu. Tapi ternyata jawabannya malah menyakitkan hati. Ya tadi itu, kalau ayahku itu mencambuk engkau dengan cambuk biasa, aku akan cambuk engkau dengan cambuk duri besi. Jadi dia justru akan memberi beban yang lebih berat lagi pada rakyat. Akhirnya pecahlah negeri itu. Nah saudara, setelah Yerobeam menjadi pemimpin, kita lihat sekarang ayat 25 dari 1 Raja-Raja 12. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim. Dia orang Efraim, saudara ya. Lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Jadi dia mulai mengokohkan akan wilayah-wilayah yang menjadi kekuatan dari kerajaannya. Ayat 26, maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya. Nah ini saudaraku yang perlu kita perhatikan. Kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Tadinya kan dia tidak ada masalah. Asal Rehabeam mau melunak dan baik begitu kepada rakyat, dia pun juga tidak ambisi sepertinya. Tapi setelah pecah, nah di sini ambisi menguasai dirinya. Dia takut, khawatir kalau rakyat yang di pihaknya itu nanti kembali kepada keluarga Daud, kepada Rehabeam. Nah ayat 27, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelian di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam Raja Yehuda.
kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam Raja Yehuda. Jadi dia mulai mikirkan dirinya sendiri, mikirkan kekuasaan yang ada pada dia, tetapi dia tidak bergantung kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan. Padahal dia kan ya keturunan Israel, keturunan Yakub kan, dia orang Efraim. Nah, disinilah kesalahan dari Yerobeam. Kemudian ayat 28, sesudah menimbang-nimbang maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini mengulangi akan kisah pemberontakan dari umat Tuhan di padang gurun pada waktu itu, mendesak Harun untuk membuat anak lembu emas itu, saudaraku, yang kemudian disembah. Ini terjadi, saudara. Jadi Yerobeam di dalam usaha mengokohkan akan posisinya, mengokohkan tahtanya, dia menyakiti hati Tuhan. Dia membuat tandingan bagi tabut Tuhan yang ada di Yerusalem. Takutnya nanti suku-suku ini kalau mau menyembah kepada Tuhan Allah Israel, mereka akan pergi ke Yerusalem dan nanti mereka akan bergabung dengan Rehabeam. Begitu ya. Jadi dia bangun sebagai pemimpin, dia membuat 2 anak lembu jantan dari emas, ya. Kemudian dia ayat 29, lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Dengan demikian dia membuat rakyat menyimpang dari penyembahan yang benar kepada Allah Israel, kepada Elohim, ya, Yod-Heh-Voheh yang menjadi sesembahan yang sesungguhnya, yang Allah yang benar. Mereka membangun ilah-ilah lain yang berbentuk lembu jantan emas itu, anak lembu itu ya, ditaruh satu di Dan, yang satu ditaruh di Betel. Nah, akibatnya ayat 30, ini dosanya Yerobeam. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Saudaraku, demi kekuasaan, demi posisi, dia kompromi, melakukan sesuatu yang mengerikan, menjijikkan, saudaraku. Nah, ini yang harus kita tangkap dari kisah 3 tokoh, ya. Ada Salomo yang karena cinta kepada istri-istrinya, dia akhirnya membangunkan buat istri-istrinya itu kuil-kuil berhala dari dewa-dewa mereka. Kemudian Rehabeam melakukan kesalahan, tadi sudah kita bahas, dan Yerobeam demi memperkokoh posisinya, dia karena takut nanti semua menyembah ke Yerusalem, mereka beribadah ke Yerusalem, mempersembahkan korban di Yerusalem. Karena takut itu dia bikin tempat-tempat untuk rakyat mempersembahkan korban, tapi bukan kepada Allah Israel, tapi kepada lembu jantan itu, anak lembu jantan dari emas itu. Ngeri, saudaraku. Ya, pelajaran ini kita pegang, nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan mengirimkan akan abdi Allah dari Yehuda untuk memperingatkan Yerobeam. Nanti kita akan lihat itu kisahnya. Tuhan memberkati.